Banyak orang-orang yang masih bingung melakukan kegiatan-kegiatan yang menuju ke tujuannya. Akhirnya dia selalu cerita sama gua, "Bang, gua kayak kehilangan arah sama hidup gua. Gua kayak nggak tahu lagi hidup gua mau kayak gimana, hampa bener rasanya." Padahal yang gua lihat, gua tanya-tanyain kan ya, kenapa bisa gini, kenapa bisa gitu, gua korek-korek. Ternyata banyakan orang yang langsung melangkah dulu tanpa mikir. Artinya gimana? Dia langsung kerjain dulu aja. Wah, udah hajar, tapi sebelumnya dia nggak bikin plan atau nggak bikin rencana, nggak bikin tujuan. Ini gue mau melangkah ke arah mana? Itu sama aja kayak nyari naik mobil gitu loh, keluar rumah kayak gue mau kemana nggak tahu. Yang penting gue keluar rumah aja, tapi nggak nentuin tujuannya. Nah, mulai sekarang tentuin dulu tujuan hidup lo sebelum beraksi. Emang ada orang bilang aksi harus dikencengin, tapi kalau masih aksi tanpa tujuan ya lu bakalan kemana-mana, muter-muter aja. Nah, sekarang coba tulis di komen, apa sih tujuan? Banyak yang nanya sama gue, bilang, "Bang, gue udah capek banget yang usaha, gue gak dapet apa yang gue mau." Nah, akhirnya gue juga kepikiran tentang zaman dulu gue waktu masih mikir kayak gitu. Dulu pun gue juga masih kayak gitu, kayak, aduh gue udah usaha terus nih, mau sampai kapan gue dapetin rezekinya. Tapi akhirnya gue tersadar bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur, dan gue percaya itu semua. Ya gampang gue dibilangin bahwa sampai orang itu mati, rezekinya itu akan dikasih ke dirinya sampai semuanya. Jadi pas lu udah mati tuh udah gak ada rezekinya lagi. Artinya lu udah dapet jaminan rezeki lu bakal keluar semua. Pada saat lu udah usaha tapi gak dapet rezeki, ya itu artinya udah bukan rezeki. Jadi kita gak boleh mikirin kayak, aduh kok gak dapet gitu loh. Yang kita harus pikirin adalah usahanya aja. Kenapa kita usaha? Karena kita usaha itu untuk menjemput rezeki yang memang sudah jadi rezeki kita. Nah, tag temen-temen lu yang selalu ngeluh sama rezekinya yang kurang, biar dia sadar. Ini dapat duit saat COVID-19. Nah, coba deh lu mulai sekarang pelajarin tentang dropship. Dropship itu sebenarnya simple banget sistemnya. Kalau misalnya ada lu yang belum tahu, dropship itu tuh sebatas lu tuh jadi calo. Lu nggak punya barang, tapi lu punya teman-teman yang bisa beli barang tersebut. Lu ambil barangnya ke orang tanpa lu harus stok. Lu bilang sama temen lu, gue jualin barang lu, ya kan? Nanti kalau misalnya udah ada pembeli, gue transfer duitnya ke lu kirimin ke temen gue. Sesimpel itu sebenarnya dropship. Banyak banget barang-barang yang bisa dropship di Tokped dan lain-lain. Lo bisa dari mulai jualan casing handphone, lo bisa jualan sampai kamera, dari yang perintilan-perintilan juga lo bisa dropship di Shopee atau di Tokopedia. Itu udah enak banget. Emang ngomongnya gampang, tapi ya kalau misalnya gak gue omongin, apa gue yang dropshipin uangnya buat lo kan nggak mungkin gitu loh. Coba deh cari barang-barang yang lagi dibutuhin sekarang, coba lo dropshipin. Lo cari di Shopee atau di Tokopedia. Coba cari di Google cara dropship di Tokopedia atau Shopee. Coba deh, itu idenya. Sekarang kan lagi di rumah aja, ini tuh kesempatan besar banget buat lo untuk nambahin skill lo. Terutama orang-orang yang susah dapetin kerja, terus orang-orang yang mungkin gak mau kerja di kantoran. Itu lo penting banget buat pelajarin ilmu-ilmu. Contohnya kayak lo bisa pelajarin tentang Photoshop, tentang Adobe Premiere, tentang apapun itu. Lo bisa belajar tentang digital marketing, lo bisa lihat di YouTube, lo bisa baca artikel, semuanya bisa ya. Gue bikin YouTube dulu, gue gak pernah belajar kursus-kursus yang namanya kayak Adobe Premiere sama sekali. Ya, gue belajar bener-bener cuman modal duduk di depan laptop, terus gue bukain video-video tutorial cara bikin video di YouTube. Akhirnya yang membawa gue sekarang sampai ke 170.000 subscribers. Itu gue gak pernah kursus sama sekali. Jadi sekarang manfaatin daripada lu cuman gabut, gak jelas, rebahan doang, mendingan lu belajar sekarang, mumpung masih ada waktu dan banyak waktu luangnya. Oke? Belajar sekarang, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kemarin gue bikin konten tentang freelance versus karyawan. Nah, ternyata banyak banget orang-orang yang pro dan kontra. Maksudnya gimana? Ada orang yang pro bahwa bilang, ya karyawan lebih enak, terjamin, terus abis itu bisa tiap bulan dapat gaji. Sementara ada yang bilang freelance lebih enak, dia bisa punya kesempatan lain untuk dapetin duit dari sumber-sumber lainnya. Nah, dari kedua hal tersebut, itu sebenarnya sah-sah aja sih. Tergantung dari karakter orangnya. Kalau orang yang lebih pilih karyawan, dia berarti lebih mengutamakan kepastian kerja dan kepastian hidup. Tapi kalau misalnya yang freelance, dia lebih memilih freedom. Nah, jadi sebenarnya tergantung karakter lo. Kalau gue pribadi, gue lebih memilih freedom. Karena dengan lo kerja karyawan, artinya lo menukar opportunity lo buat bisa mendapatkan penghasilan yang lebih cepat dan lebih banyak
dengan kepastian kerja. Kalau lu pilih yang mana? Bang, kok gue susah banget nabung ya? Gimana caranya ya? Cara buat nabung biar simple adalah, pertama, pada saat lo dapetin duit, gak boleh langsung lo belanjain tas, HP, atau sepatu. Di hari pertama lo dapet duit, lo harus masukin minimal 10% ke tabungan lain sebagai tabungan lo. Contohnya nih ya, misalnya lo punya 1 juta. 10% dari 1 jutanya itu harus masukin ke rekening lain, berarti 100.000, jangan diapa-apain. Ingat, jangan diapa-apain, jangan gatel pengen belanja. Ini gak boleh diapa-apain. Habis itu 900.000 sisanya boleh lo belanjain, terserah. Yang penting 100.000-nya udah aman di tabungan lo. Ini mau lo habisin, mau beli apapun bebas. Nah, kalau misalnya lo pengen nabung lagi, beli handphone atau ganti mobil atau apapun itu, bikin satu tabungan lagi buat nabung beli barang-barang, misalnya 100k. Jadi lo sisin lagi 100.000. Jadi ini sisanya adalah 800.000. Nah, sekarang gue mau tahu dengan skema ini kira-kira bisa bantu lo nabung apa enggak, atau lo udah pernah coba skema ini tapi gagal, gagalnya kenapa? Tulis di komen. Gue mau share dikit tentang 3 tingkatan keuangan orang-orang. Nah, gue harap ini bisa bermanfaat dan gue harap ini bisa jadi titik di mana lo bisa ngatur keuangan lebih bagus lagi. Gue dapat ilmu ini dari teman gue, Melvin Mumpuni, yang punya Finansialku. Nih gue share ya. So, jadi ada 3 tahapan finansial. Yang pertama adalah finansial yang aman, nyaman, sama financial freedom. Ternyata masih banyak banget orang-orang yang sok-sokan mau loncat-loncat ke arah sini padahal belum sampai ke titik pertamanya dulu. Lu harus tahu dulu nih tentang finansial yang aman itu seperti apa. Yuk kita bedah. Finansial aman itu harus ada 4 syarat. Yang pertama adalah uang masuk lebih besar daripada uang keluar. Kedua, lu nggak punya hutang konsumtif, jadi bukan hutang-hutang buat nyicil handphone atau apapun itu. Ketiga, lu punya dana cadangan, jadi biaya hidup lu sebulan dikaliin 6 bulan minimal. Terus habis itu lu punya asuransi. Nah, banyak orang yang ininya belum kuat, tapi udah mau langsung investasi aja biar cepat kaya. Padahal harusnya lu beresin dulu satu persatu sampai selesai semua. Nah, lu udah sampai titik mana? Kasih tahu di komen ya. Ternyata selama ini banyak banget orang yang salah cara nabungnya menurut orang terkaya dari Babilonia di buku Richest Man in Babylon. Gua akan jelasin. Kebanyakan orang dapat gaji, ya biasanya dia ngeluarin pengeluaran, habis itu dia nabung, minimal misalnya 10%. Gaji 1, gaji 2, gaji 3, seperti itu semuanya. Anggap dia nabung 10% tiap gajian, berarti dia dapat 10% kali 22 juta, berarti kan 200.000 kali 3 ya. Alhasil dapat 200.000 kali 3, 600.000. Nah, masalahnya terletaknya di sini. Orang biasanya 600.000-nya itu dipakai buat beli barang lagi, misalnya nabung buat beli handphone atau apapun itu. Akhirnya habis tuh buku tabungannya. Kalau menurut Richest Man in Babylon, harusnya tabungan yang ini lu pakai buat investasi. Contohnya kayak beli barang yang lagi laku, misalnya disinfektan, terus lu jual lagi, akhirnya beranak. Atau invest di bisnis temen, atau invest di instrumen investasi. Jadi, uangnya ini harusnya diberanakin lagi, bukan buat dipakai belanja. Sementara kalau mau beli barang, lu harus bikin satu tabungan lagi, yang untuk beli barang nggak ngutak-ngutik si nabung 10% ini. Gimana? Ada yang bilang sama gue, dia jajan setahun bisa sampai 30 juta. Tapi setahunnya dia cuma bisa nabung 1 juta doang. Alasannya kenapa lu nggak bisa nabung, itu karena pola lu untuk menggunakan uang. Kebanyakan orang itu hilaf pada saat dia dapat duit. Dia nggak langsung potong di awal, akhirnya dia udah mulai ke belanja-belanjain barang-barang yang nggak penting. Apalagi kalau misalnya ada flash sale yang kayak di e-commerce kayak gitu. Jadi saran gue adalah, kalau misalnya lo mau nabung dan jago nabung, mulai potong di awal saat lo dapet duit. Anjir, muka gue aneh banget. Ya maafkan lah, yang penting ilmunya dapet. Thank you. Potong di awal kalau mau nabung. Gue bisa bikin konten nabung dan ada yang bilang, "Bang, gue kan gak punya penghasilan, gimana gue bisa nabung?" Masalahnya, apakah lo mau selamanya gak punya penghasilan terus? Sekarang lagi WFH, banyak waktu di rumah, bukannya dipakai buat belajar. Padahal bisa banyak banget hal-hal yang lo pelajarin untuk nambahin penghasilan lo. Nah, jangan sampai setelah WFH ini, lo gak punya tambahan penghasilan atau gak punya penghasilan sama sekali bahkan. Nah, coba deh, gue pengen tahu. Kira-kira ide apa yang bakalan lo mulai setelah WFH ini buat nambah penghasilan lo? Tulis ya di komen. Lo pernah gak sih ngerasa kayak lo tuh pengen banget ngelakuin sesuatu gitu, pengen banget mulai olahraga, pengen banget mulai bikin konten, pengen banget mulai bisnis, tapi kok kayaknya mager banget, kayak badan lo tuh kerasa
ditarik sama kasur gitu loh, nggak mau ngapa-ngapain gitu loh. Padahal lu pengen banget sama tujuannya itu gitu loh. Tapi kenapa ya gue mager banget, kayak nggak ada motivasi dari dalam diri gitu. Nah, permasalahannya adalah lu hanya menunggu motivasi dari dalam diri lo gitu loh. Lu buka-buka konten-konten Instagram yang mau motivasi, lu ketemu teman-teman lu ngobrol-ngobrol biar termotivasi. Ternyata nggak berhasil juga. Itu karena lu mengandalkan faktor lain untuk meningkatkan motivasi lo. Motivasi itu yang ada dalam diri lo itu nggak bisa keluar kalau lo tidak paksain. Sama kayak sholat. Kalau misalnya lo nggak maksain sholat, ya nggak sholat. Semuanya juga awalnya dipaksain sampai kita jadi biasa. Itu tips biar nggak males.